Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa silaturahmi rutin lewat udara, yaitu Telegram, ya kan, online yang dilakukan setiap malam jam 7:30 sampai selesai. Bapak dan Ibu saudara sekalian, keluarga besar Duta Pamungkas Indonesia, bagi yang belum kenal dengan saya perkenalkan, nama saya Faizin Duta Pamungkas. Asli dari Jepara, domisili di Tangerang, latar belakang pernah menjadi karyawan di perusahaan yaitu Garuda Indonesia kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun. Selain itu juga saya sebagai pelaku jaringan sampai saat ini kurang lebih 30 tahun belajar, belum pernah berhenti. Selama 4 tahun saya berpikir keras, alhamdulillah konsep itu jadi, dan konsep itu saya beri nama Duta Pamungkas Indonesia dengan sistem yang terbarukan binary 3-in-1, supaya nanti kawan-kawan semuanya ini paham. Ya, akhirnya punya nama, diangkat menjadi founder, dan akhirnya jadi motivator karena melewati proses yang sangat panjang dan sungguh-sungguh belajarnya. Maka alhamdulillah saya ke perusahaan selalu memberi yang terbaik. Saya dulu punya prinsip begini, jadilah downline yang terbaik. Pada suatu saat Anda pasti akan menjadi upline yang terbaik. Jadi kalau pengen jadi upline yang terbaik, jadi downline yang terbaik. Karena downline pasti punya upline, upline punya downline. Jadi itu saya lakukan selama 30 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau penyakit-penyakit mengeluh, putus asa, kapok, kata-kata yang tidak enak didengar di telinga, tidak enak dirasakan, walaupun benar adanya, saya simpan, karena pada waktunya saya akan keluarkan, harus tepat pada tempatnya. Ibaratnya cangkul itu buat nyangkul, tapi kalau nyangkulnya di ubin nanti rusak ubinnya, tempatnya tidak tepat. Salah mah enggak, membuat nyangkul memang cangkul, tapi tempatnya tidak tepat, jadi kan mohon maaf hasilnya kurang maksimal. Kata-kata saya ini harus dipahami. Kita membahas hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Ada sahabat saya mengatakan, hidup harus punya prinsip. Saya setuju, tetapi ingat, prinsip tidak boleh merugikan diri kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kita, partner kita. Itu yang boleh dipakai. Jangan hanya prinsip. Kalau prinsip merugikan orang lain, jangan dipakai. Karena mastakung tidak mungkin terjadi. Nanti alam semesta tidak akan mendukung perjalanan hidup kita. Jadi pengen selamat, menyatu dengan alam. Harus mastakung. Manusia semesta, alam harus mendukung, berarti harus menggunakan seluruh dimensi tadi yang saya katakan. Menggunakan akal, menggunakan hukum, menggunakan hati nurani rasa, dan praktek hidupnya harus mampu menyelaraskan, yaitu dengan budi pekerti, dengan kebijaksanaan, dengan toleransi. Begitu. Ya, ini sangat luar biasa. Saya pernah ditanya oleh sahabat-sahabat saya, Pak, sukses itu sulit atau tidak, Pak? Kalau Anda katakan sulit, maka akan terjadi sulit. Kalau Anda katakan bisa, insya Allah akan bisa. Karena Tuhan sesuai prasangka hambanya.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati cara berpikir kita. Jadi menurut saya, sukses tidaklah terlalu sulit. Yang sulit apa, Pak? Yang sulit adalah meyakinkan diri kita, merubah cara berpikir kita, merubah prinsip-prinsip kita, supaya antara ego dan prinsip itu betul-betul bisa ditempatkan pada tempat yang tepat. Waduh. Jadi mulai sekarang jangan sibuk meyakinkan orang lain, yakinkan diri kita masing-masing. Maka orang lain melihat kita akan yakin terhadap diri kita. Karena orang yang punya keyakinan, orang yang punya pengetahuan ilmu, orang yang punya iman, pastilah punya energi, punya kekuatan, punya sinar yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu harus dipahami. Belajarnya sungguh-sungguh. Tanya sekali, 2 kali selesai. Hal-hal yang gampang ditanyakan sekali, 2 kali selesai. Jangan berulang-ulang tanya hal yang sama. Time is life. Waktu adalah kehidupan. Seberapa besar arti hidup kita tergantung bagaimana kita menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu kita. Karena sifat waktu tidak akan kembali. Hari ini tidak mungkin terjadi yang kedua kali. Begitu asal dan manfaat serta sesuatu yang tidak mungkin terulang, maka jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Duta Pamungkas sebagai pelopor, bukan pengekor. Duta Pamungkas adalah sosok guru, menjadi inspirasi oleh sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana. Sebagai contoh, ada suatu konsep, ada satu rangkaian sistem yang dikemas sedemikian rupa, yang menggunakan seluruh dimensi yang menyatu dengan alam, sehingga bisa dikatakan kemungkinan langgeng akan terjadi. Ya, bisnis yang sederhana, ya yang sulit dipermudah. Jangan yang mudah dipersulit. Cara berpikir menentukan kehidupan kita. Kalau saya menjadi motivator, bahasanya berbeda. Rubah cara berpikir Anda, maka akan berubah kehidupan Anda. Berpikir kecil, hasilnya kecil. Berpikir besar, hasilnya besar. Karena potensi mengikuti niat dan jalan pikiran kita masing-masing. Hati-hati cara berpikir Anda. Karena cara berpikir Anda akan menentukan masa depan Anda, masa depan keluarga Anda, masa depan lingkungan Anda, masa depan bangsa kita. Jadi tidak boleh main-main. Maka dari itu ada 5 visi misi Duta Pamungkas. Yang pertama, bangkitkan ekonomi Indonesia menjadi jaya lewat sistem ekonomi kerakyatan. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Semua biaya hidup kita harus bermanfaat, mendukung masa depan kita dan keturunan kita. Jangan dibuang sia-sia. Ini kata-kata pahlawan sesepuh leluhur kita, Bung Hatta. Hari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi wujudnya belum ada. Alhamdulillah, saya memahami, saya mewakili konsep dan kata-kata itu harus wujud. Wujudnya adalah lewat sistem binary 3-in-1 Duta Pamungkas Indonesia. Itu visi misi yang pertama. Bangkitkan ekonomi Indonesia. Tubuh sehat jika metabolisme atau peredaran darah normal. Ekonomi negara, ekonomi bangsa, ekonomi keluarga sehat jika sirkulasi ekonomi betul-betul lancar. Sama dengan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan keseimbangan alam. Jadi Duta Pamungkas ingin memberikan keseimbangan alam. Kodrat wirodat tidak boleh dikuasai satu kelompok. Jika terjadi hanya satu kelompok, maka akan goncang
Karena sesuatu kalau dikuasai mutlak berbahaya. Maka Duta Pamungkas memberikan keseimbangan untuk long term, jangka panjang. Bagaimana Duta Pamungkas bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara. Itu salah satunya. Memberikan peluang kepada siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan dan status sosial kita. Semua peluang yang selama mengikuti konsep binary 3 in 1 dengan konsep 2-1 sukses. Yang ketiga, Duta Pamungkas adalah tempat yang tepat, partner yang tepat untuk kita semua, insya Allah. Sehebat apapun perjuangan kita, setinggi apapun ilmu kita, jika di tempat yang tidak tepat, jika berpartner dengan orang yang tidak tepat, maka tidak ada perubahan apapun yang berarti. Ibaratnya macan itu macan di kubangan. Macan hebat luar biasa kalau dikurun di hutan menjadi raja hutan. Tapi kalau macan di kubangan tempatnya tidak tepat, jangankan nangkap kijang, menyelamatkan diri sendiri juga susah payah. Bukan macan tidak hebat, tetapi tempatnya tidak tepat. Maka dari itu hari ini keluarga besar Duta Pamungkas Indonesia sudah di tempat yang tepat, partner yang tepat, sukses bersama Duta Pamungkas Indonesia. Bersama kita sukses. Dilihat itu logonya Duta Pamungkas, ada tulisannya di tengah. Bersama DPI kita sukses. Jadi sukses tidak bisa sendiri-sendiri dalam dunia jaringan. Dunia jaringan adalah people business. Bisnis orang. Orang punya hati, orang punya perasaan. Maka jaga human relation, jaga hubungan yang baik. Baik dari kata-kata, baik dari sikap, dan dari segala sisi. Jadi yang ketiga adalah tempat yang tepat, partner yang tepat. Insya Allah Duta Pamungkas adalah tempat dan partner yang tepat untuk kita semua. Yang keempat, memberikan pelajaran hidup kepada seluruh masyarakat, siapapun yang ingin terjadi perubahan hidup yang berarti dengan 7 area kehidupan, baik sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi mental, dari sisi kekeluargaan, dari sisi spiritual, dan yang lain-lain. Bahwa mulai saat ini ada konsep yang tidak sulit karena hanya merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Biar dia semangat. Kalau nggak bahasa begini di lapangannya gampang. Ya, kalau gitu kan Ente beli semangat. kopi, ada kan masa depannya. Dikembangkan caranya seperti kan harapan peluang kita kan untuk masa depan anak cucu kita luar biasa. Kalau bicara masa depan, saya ingat kakek dan nenek saya. Beliau saat ini sudah sepuh. Saat itu saya tanya kenapa nanam kelapa. Nenek sudah tua, rasanya kelapa itu berbuah, nenek sudah tiada. Nggak ada manfaatnya buat nenek. Nenek saya, sesepuh saya mengatakan, saya nanam kelapa bukan untuk diri saya, nak. Saya nanam kelapa untuk anak cucu saya. Sama Duta Pamungkas hari ini dengan proses yang luar biasa, ya, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk anak dan keturunan kita supaya tidak jadi objek terus di dalam kehidupan. Terakhir, visi misi secara singkat saya paparkan. Yang kelima adalah bangkitkan jiwa nasionalisme. Jangan rela negara kita Indonesia Nusantara dijadikan objek oleh negara lain. Dan jangan bangga dengan negara lain, tetapi jangan benci dengan negara lain. Supaya ini dipahami, ini nasionalisme. Kalau rakyatnya, kita sebagai warga negara Indonesia, jangan bangga apa-apa dengan luar negeri, tapi jangan benci dengan luar negeri. Jangan bangga dengan negara lain, tapi tidak boleh benci dengan negara lain. Makanya tadi ada yang ragu. Kalau ragu, jangan berharap sukses.
Kalau males jangan berharap sukses. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam perjuangan bicara masa depan. Kalau saya bahasa motivasi yang agak ekstrim, membuat anak saja kita tidak sayang dengan keringat kita, tapi memperjuangkan masa depan anak kita sayang dan malas dengan keringat kita. Iya, buat anak keringetan apapun hajar terus. Tapi tentang masa depannya tidak akan keluar keringat sedikit sudah mengeluh. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ilmu kehidupan. Jadi yang saya bicarakan adalah hal-hal yang real. 5 visi misi Duta Pamungkas itu nanti dipahami, 7 area kehidupan itu dipahami, dunia jaringan atau jamaah itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi ada hal yang luar biasa yang harus dipelajari, yaitu toleransi kebijakan. Makanya harus ngaji rosok kalau jauh. Bisnis jaringan adalah bisnis simpatik. Bisnis jaringan adalah bisnis magnet. Kalau simpati dan magnetnya hilang karena kita sering menyakiti perasaan orang dan hati orang, maka habislah riwayat kita dalam bisnis jaringan. Trust tidak mungkin terjadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini saya bukan menggurui, tetapi ini adalah konsep-konsep yang harus kita lakukan dalam bisnis jaringan. Ya, pegang terus kata-kata saya, rendah hati, besar hati, hati-hati, murah hati, jangan gampang sakit hati, walaupun dalam proses hatimu sakit. Mau dikirim ke ini. Rendah hati. Jadi kalau ada member atau keluarga bisa Duta Pamungkas, tinggi hati terus, dongak terus, ke atas terus. Saya yakin dan percaya, tinggal tunggu waktunya akan kesandung-sandung. Karena nggak melihat ke bawah, bahwa di bawah itu ada tai kebo, ada lubang, ada batu, dan yang lain-lain. Makanya sekali-kali dongak, sekali-kali menunduk. Rendah hati, dipegang. Ya, sehebat apapun ilmu kita, sebesar apapun bonus kita, tetap rendah hati, bersahaja. Dulu semua pernah saya kaji, kalau hidup hanya tamat dengan penghargaan, percaya pada suatu saat Anda akan bertemu dengan satu kata yang sangat besar dan akan menghantui Anda, yaitu kata itu tulisannya sangat besar, kecewa. Kenapa? Karena tamat dengan penghargaan. Maka kalau hidup bersahaja dengan tulus ikhlas, dengan tadi kerja dengan ikhlas batinnya, itu sudah bebas itu. Ya, dihargai tidak dihargai tidak terlalu penting. Yang paling penting menurut saya, kita mampu menghargai orang, memahami orang, membantu orang lain, dan berbuat kepada orang lain. Ini urusan kepribadian. Ini urusan budi pekerti. Ini urusan akhlak. Saya berharap keluarga besar Duta Pamungkas tunjukkan kualitas kita, bahwa keluarga besar Duta Pamungkas selain berpengetahuan tapi berakhlak dan berbudi pekerti yang luar biasa, sehingga kualitasnya betul-betul luar biasa. Saya kemarin dengar ada kata-kata, ya kan, saking hebatnya pinternya, saking hebatnya dan pinternya, akhirnya disautin hanya sedikit kalimat. Kalau hanya pinter, hanya hebat, iblis pun ya pinter ya hebat. Tapi karena sombong dan tidak berakhlak, maka mohon maaf, iblis terlempar, ya kan, dari kenyamanan. Kan begitu, luar biasa. Jangan sampai kan kita masuk kan di wilayah itu. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, kan, untuk 2024 PT Duta Pamungkas Indonesia mempunyai suatu progres. Ini saya bocorkan sedikit, ya kan, mungkin setiap bulan akan ada penambahan produk yang dibutuhkan keluarga besar Duta Pamungkas atau mitra-mitranya. Sabar, ya, jangan tanya terus, waktunya habis buat bertanya terus. Tanya itu sekali dua kali cukup, dipraktekkan, praktek yang banyak,
yang ada dilakukan. Jangan menuntut terus. Itu namanya ngikutin nafsu. Ini sudah ada ini, minta ini lagi. Sudah ada ini, minta ini lagi. Sudah ada ini, minta ini lagi. Jadi saya ingat bahasa saya sendiri. Golongan kan tipe sifat manusia ada 3. Yang pertama seperti kayak malaikat. Temannya bicara, perusahaan bicara, percaya, dilakukan, ambil keputusan. Sifatnya kayak malaikat. Yang kedua sifatnya kayak manusia pada umumnya. Kan pengen dijelaskan, perusahaan ngomong mana buktinya, kan yang lain-lain, pokoknya begitulah kira-kira. Dan akhirnya diberikan dan konsekuen, tetap menjadi keluarga besar, ambil keputusan. Tapi ada yang ketiga, ingin bukti, ingin fakta, macam-macam permintaannya, tuntutannya macam-macam. Tapi mohon maaf, membalikkan dengan lidah, membalikkan telapak tangan, pergi tidak bertanggung jawab. Nah itu namanya golongan syaitan. Jadi jangan sampai masuk yang ketiga, golongan syaitan. Buruk-buruknya golongan yang kedua. Tanya, dijelaskan, oke. Tanya bukti, minta bukti, dikasih bukti, sudah oke. Ambil keputusan, itu namanya satria. Jangan membalikkan fakta. Nah masuk golongan yang ketiga nanti, golongan syaitan. Syaitan itu berat karena ton. Kalau saya kilo enteng, apalagi saya gram begitu ya. Syaitan makanya berat. Ya hati-hati. Ya jadi kembali lagi, sukses itu tergantung dari niat dan jalan pikiran kita masing-masing, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Namanya kerjasama. Di dalam kerjasama berarti sama-sama kerja. Kerja sama-sama kerja. Di dalam sama-sama kerja dan kerjasama harus diikat dengan toleransi, harus diikat dengan kebijakan, harus diikat dengan kebijaksanaan dan akhlak budi pekerti. Terakhir, telah dikunci, diikat, tutup dengan komitmen. Ini tidak boleh main-main. Jadi kalau bisnis itu harus ada yang jelas tujuannya. 1 bulan saya mau dapat apa, 3 bulan saya mau dapat apa, 4 bulan saya mau dapat apa, caranya bagaimana, siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan ini, 2 orang ini siapa, 2 supaya dikirimkan Tuhan. Orang yang satu energi, orang yang satu visi misi, orang yang satu tujuan. Jangan banyak terus, nanti habis waktu, habis energi, hasilnya tidak maksimal. Keluarga akhirnya menuntut, teman sahabat akhirnya melecehkan, lingkungan tidak percaya, akhirnya trust hancur, mas tabung tidak terjadi. Habislah riwayat dalam dunia jaringan. Di dunia jaringan adalah melihat bukti. Jadi bukti. Jadi 2024 dalam rangka pengembangan dan meningkatkan, yaitu membangun sumber daya manusia, maka PT Duta Pamungkas Indonesia memberikan pelatihan khusus 1 hari, yaitu training full day dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hanya boleh diikuti sekali seumur hidup. Bagaimana cara berpikir, bagaimana merubah mindset berpikir atau merubah memandang sesuatu itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih nanti kacau. Kalau di sini saya tanya, malam pertama pasti pikirannya yang negatif. Malam pertama begitu indah. Malam pertama macam-macam pikirannya. Padahal yang saya maksud adalah berpositif thinking. Malam pertama saya menjalankan Duta Pamungkas Indonesia, saya bertemu leader yang sangat luar biasa. Harusnya jawabannya gitu. Ini malam-malam pertama cerita tentang pribadinya. Tamu undangan yang kami hormati, ini luar biasa.
cara berpikir, sampah, kotoran. Kalau cara berpikirnya dari keindahan maka segera akan dibuang. Tapi kalau berpikirnya dari sisi bisnis dan kehidupan, maka sampah itu diolah menjadi cuan. Fulus, jadi duit lagi. Jadi di jagat raya ini semuanya tergantung cara berpikir kita. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yang sulit jangan dipersulit lagi, dibuat rumit. Tapi yang sulit dipermudah, yang mudah jangan dipersulit. Berpikir yang simpel, yang gampang, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Rumusnya nomor satu, memahami, bukan pengen dipahami terus. Kalau hidup inginnya dipahami terus, maka melanggar kodrat, tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, ya hancur. Percaya dengan saya, karena saya sudah alami. 30 tahun saya berjuang dalam dunia jaringan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, saya alami. Ya, apapun yang Bapak Ibu alami, saya juga merasakan. Karena saya tahu persis. Karena saya orangnya sungguh-sungguh. Tidak mudah 30 tahun berjuang tidak berhenti. Dan konsisten tidak gampang. Tidak punya kekuatan yang luar biasa. Tidak punya mindset yang luar biasa. Tidak punya visi misi yang luar biasa ke depan, maka tidak mungkin bertahan seperti itu. PT Duta Pamungkas dikonsep bukan sembarang konsep, tapi melibatkan 5 dimensi, bahkan 7 dimensi, yaitu dimensi intelektual, rasional, logika, akal pikir. Pakai akal, pakai pikiran supaya masuk logika. Dimensi religius supaya harga tidak semena-mena. Dimensi spiritual supaya pengembangan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dimensi kehidupan supaya prakteknya bisa kerjasama. Ya, kalau rumusnya kerja keras badannya, kerja cerdas pikirannya, kerja ikhlas batinnya, kerja sama praktek ilmu hidupnya, kerja culas jangan dibawa. Tapi harus dilakukan dengan kerja tuntas. Itu dimensi spiritualnya, dimensi kehidupan, akhirnya sampai dimensi wujud. Dan wujud itu bisa terjadi kalau kita perjuangkan. Jadi dari segala sisi dimensi. Sehingga Duta Pamungkas, saya yakin dan percaya, dilihat dari sisi manapun, bukan yang terbaik, saya tidak berani katakan, tapi salah satu yang bisa dijadikan kendaraan dan layak dijadikan tempat untuk berjuang merubah hidup yang sangat berarti. Bahasa saya agak formal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih yang sudah bergabung menjadi keluarga besar Duta Pamungkas. Saya ucapkan selamat telah kembali ke jalan yang benar, karena 10 syarat bisnis jaringan yang layak diperjuangkan sudah dipahami. Bagi yang belum bergabung, saya doakan dan saya berharap kembali ke jalan yang benar, bahwa saat ini ada sistem yang sangat fenomenal, sistem yang sangat dasar, sistem yang menyatu dengan alam, sistem yang betul-betul layak diperjuangkan, yaitu Binary 3-in-1 Duta Pamungkas Indonesia. Supaya nanti ini dipahami, saya akan paparkan sedikit berhubungan definisi bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing. Dulu 30 tahun yang lalu saya belajar mengikuti training. Saya buka mata, saya buka telinga lebar-lebar, saya perhatikan, saya fokus, saya konsen, karena saya ingin tahu apa itu sebenarnya bisnis jaringan. Dulu kata mentor saya, dulu kata guru saya, dulu kata syekh mursyid saya, dulu kata pembimbing saya, dulu kata upline leader saya, dulu kata founder saya, itu beliau katakan MLM,
multi level marketing, multi banyak level tingkatan marketing pemasaran. Pemasaran yang melibatkan orang banyak artinya kekuatan jaringan. Kekuatan jaringan atau kekuatan jamaah adalah kekuatan yang sangat dahsyat karena kekuatan yang bersumber pada sumber daya manusia. Maka dari itu potensi harus dikeluarkan pemberian yang maha kuasa berupa hati nurani, rasa, pikiran, raga supaya bergerak, supaya hidup, supaya terjadi perubahan yang berarti, supaya bekal itu bisa dijadikan dengan alat untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nah itu berarti konsepnya kekuatannya adalah jaringan. Nah bagaimana cara mengembangkan atau develop pengembangan mengembangkan jaringan menjadi 10, 100 ribu, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Kita tidak harus mengajak 10.000 orang. Kita tidak harus mengajak 1.000 orang. Kita tidak harus mengajak 100 orang. Tetap mengikuti konsep yang sudah diberikan. Yaitu 2, 1, sukses. Padahal kondisi kehidupannya turun naik. Saya bilang turun naik itu yang enak. Bisa jadi kalau nggak turun naik ya nggak enak. Bisa jadi yang hidup itu ya harus turun naik. Coba jantung sehat itu kan dia akan turun naik. Kalau saya ngomong turun naik langsung ada yang tersenyum. Berarti pikirannya ya begitulah tingkat kualitas cara berpikirnya. Asal dengar turun naik langsung membayangkan hal-hal yang padahal turun naik maksudnya dalam proses kehidupan. Kadang-kala mendapatkan rezeki yang luar biasa karena nggak mampu bawa derajat turun lagi, berjuang lagi, naik lagi, turun lagi. Itu biasa, itu namanya hidup. Oktober 2000. Itulah seninya hidup. 3. Dan itu adalah suatu keindahan yang luar biasa. Saya ditanya, kenapa bertahan terus Kang Mas? Saya jawabnya sederhana. Karena saya hidup ingin berbuat yang terbaik dalam hidup saya. Karena nanti kalau saya meninggal di jagat raya, saya pasti punya pertanggungjawaban hidup saya. Dan saya akan ditanya, selama hidup buat apa? Apa buat ngeluh begitu? Saya yakin. Nanti kalau saya ngeluh, ya kan, saya putus asa, apalagi saya dikebukin malaikat dan saya tidak mau terjadi itu. Maka saya ingin berbuat yang terbaik. Yang penting saya ingin semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, dengan berdoa, bersabar dan bersyukur. Apapun hasilnya, saya berserah kepada yang maha hidup, yang maha besar, yang maha kuasa, dan yang maha segala-galanya, yang maha kaya. Jadi tak serahkan, senderannya nggak main-main. Jadi tidak penting. Ya, tapi saya yakin dan percaya siapa yang usaha sungguh-sungguh, siapa yang berjuang sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, cara yang baik, luar dan dalam, lahir dan batin, jasmani dan rohani, suatu saat akan diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Dan itu terjadi pada diri saya. Memang rumusnya banyak, kuncinya banyak. Salah satunya adalah taat dan patuh kepada orang tua. Maka dulu saya lakukan sungkem kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah, dengan sungkem orang tua mendoakan, mengucap satu bulan langsung prestasi tembus mobil. Itu salah satu faktor. Ya energinya Mas Takung. Ya faktanya banyak. Harus berilmu. Telegram ini dalam rangka kita berbagi pengetahuan, dalam rangka sharing, dalam rangka diskusi. Jangan terjadi perdebatan yang akhirnya menyakiti perasaan. Kita tanpa berusaha memperbaiki selangkah demi selangkah, step demi step, tetapi mitra, membernya, keluarga besarnya ya sama harus menyesuaikan dan menyelaraskan, upgrade diri. Belajar sebenarnya sederhana. Belajar sebulan harusnya menguasai. Hari ini satu hari pertama belajar khusus login. Jadi satu hari login terus.
nanti hafal, berarti ilmunya satu udah masuk. Hari kedua belajar posting, registrasi. Jadi hari kedua itu belajar registrasi terus. Maka hari kedua sudah bisa kan 2 item, login dan registrasi. Hari ketiga aktivasi. Berarti hari ketiga sudah 3 item, bisa login, bisa registrasi, bisa aktivasi. Hari keempat yaitu transfer PIN. Hari kelima cara belajar lewat akun masing-masing dan seterusnya. Jadi 1 hari belajar 1 item, maka dalam waktu 30 hari Anda menguasai 30 item. Teori tanpa praktek itu buta, tapi praktek tanpa teori lumpuh. Atau dibalik, terserah jenengan yang mengartikan. Teori tanpa praktek lumpuh, praktek tanpa teori buta. Nabrak sana, nabrak sini, ada yang nggak bisa bergerak. Nah, mulai sekarang tanyanya satu-satu. Saya diminta masuk Telegram, Bapak dan Ibu sekalian. Saya itu sebenarnya memantau terus. Ini baru tahu kan, ini ID saya, ini Telegram, ini ID saya, Semar Ngejowantah. Saya mendengar candaan, bicara para keluarga besar Duta Pamungkas. Kadang saya tersenyum, kadang kala agak bersedih. Bersedihnya kok yang ditanyakan sama terus toh. Emang nggak ada yang lain, harusnya berkembang. Satu tanya mewakili yang lainnya. Kalau dulu saya belajar begitu. Kalau ada satu yang tanya, saya buka mata dan telinga lebar-lebar. Tidak mungkin saya tanyakan kembali. Karena saya disiapkan pertanyaan tersebut berarti mewakili pertanyaan saya. Ya, jangan tanya yang sama terus. Ya, boleh tanya, boleh. Bukan tidak boleh, tetapi jangan terus menerus. Jika kita pertama tanya dengan satu pertanyaan yang sama. Jadi Bapak dan sekalian, supaya upgrade. Nah, kembali lagi 2024, selain ada penambahan produk dari PT Duta Pamungkas, juga ada pelatihan khusus. Tetapi di lapangan tetap, offline-nya tetap harus dibantu dengan home sharing, harus dibantu dengan jauh dari papan. PPU itu pertemuan peluang usaha atau acara sebulan sekali minimal. Dan ini nanti 2024 Januari kita sudah mulai di Tangerang. Insya Allah setiap bulan, awal bulan diadakan pertemuan untuk silaturahmi dan presentasi supaya teman-teman itu mempunyai semangat dan antusias. Menjaga semangat antusias itu harus kumpul dengan orang yang punya semangat dan antusias. Ingat, kumpul kambing. Ya, kita nih kumpul dengan tukang kambing. Pulang-pulang bau kambing. Walaupun kita nggak jualan kambing. Kumpul dengan tukang ikan asin. Pulang-pulang bau ikan asin. Walaupun kita nggak jualan ikan asin. Kumpul dengan tukang minyak wangi. Pulang-pulang kita wangi. Ya, kumpul dengan orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya antusias, orang-orang yang sukses, maka semangat, antusias dan sukses itu akan terjadi pada diri kita. Tinggal proses waktu, menunggu waktu. Artinya komunitas akan membentuk diri kita menjadi apa? Hati-hati bergaul kita, karena bergaul kita akan mempengaruhi jalan pikiran kita dan akhirnya memperkuat atau melemahkan niat kita. Hati-hati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya bicara seperti ini sebagai konseptor karena begitu sayangnya dengan keluarga besar Duta Pamungkas. Sistem sudah sangat luar biasa. Kalau produk disesuaikan mengikuti perubahan zaman. Sistem Duta Pamungkas itu sistematis dan dinamis. Produknya juga luar biasa menyesuaikan. Ya, keluar terus ini nanti. Untuk kesehatan, bagi yang penderita diabetes dan sebagainya, nanti kami keluarkan produk yang bisa diuji secara klinis atau medis. 30 menit 1 jam bisa dibuktikan lewat tes darah.
Sebelum minum silakan dites berapa. Setelah minum 30 menit 1 jam berapa. Semoga ini deal, karena yang punya dokter dan produk ini sudah sangat terkenal dan sudah berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu botol digunakan masyarakat Indonesia dan sudah booming. Jadi produk Duta Pamungkas itu bukan produk coba-coba, tapi produk yang sudah trial di lapangan dan sudah diakui, sudah alam ini Mas Takung, tinggal kita kasih brand Duta Pamungkas supaya tidak melanggar hukum negara. Begitu ya. Jadi home sharing tetap dilakukan, acara dilakukan rutin di setiap wilayah, dipusatkan pada yaitu lumbung mitra atau tempat mitra yang banyak di situ diadakan supaya terjangkau, dan training khusus nanti kita lakukan sekali seumur hidup, yaitu training full day 1 hari. Itu nanti saya sendiri yang akan membawakan bagaimana mengeluarkan potensi pada diri kita, bagaimana mengeluarkan raksasa yang ada pada diri kita ke arah yang positif, ke arah masa depan, ke arah perubahan hidup yang berarti. Ini ada teknisnya. Kadangkala saya itu heran, orang jalankan hidup kok gak semangat. Semangat itu kan gak bayar. Gak bayar aja pelit banget. Keyakinan juga gak bayar, juga pelit banget. Duit gak punya, semangat gak punya, keyakinan gak punya, tapi bicara sukses itu bahasa yang sering saya dengar, mimpi kali ye. Indah pada waktunya, kebanyakan tidur, miring, ngiler itu. Bangun. Jadi kalau Anda punya impian, cepat-cepatlah bangun, perjuangkan impian kita bersama dengan Duta Pamungkas Indonesia. Tapi kalau Anda ingin bermimpi, mulai sekarang cepat-cepatlah tidur supaya indah pada waktunya dalam mimpi. Begitu kira-kira. Ya, jadi PT Duta Pamungkas berusaha komitmen ini suatu wadah. Jangan dianggap apapun dengan saya hanya konseptor mewakili Bapak dan Ibu karena belum sempat waktunya memikirkan hal ini. Saya lewat proses perjalanan hidup saya, ya, pengalaman di jaringan 30 tahun plus minus, akhirnya saya mendapatkan pengetahuan dari segala sisi, dan konsep itu saya buat dan saya satukan, saya kolaborasi, saya kasih nama Duta Pamungkas Indonesia, Duta utusan atau perwakilan Pamungkas yang terakhir, utusan perwakilan yang terakhir untuk sistem kehidupan di jagat raya, karena meliputi 7 area kehidupan, meliputi 5 dimensi dan menyatu dengan alam. Konvensional dilakukan juga bisa, tidak punya jaringan fungsi gede juga bisa. Tapi yang paling tepat adalah namanya bisnis jamaah, bisnis jaringan. Maka mau tidak mau kalau ingin kedepannya akan lebih aman dan lebih dahsyat lagi, yaitu lewat pengembangan jaringan dengan konsep 21 sukses. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 golongan manusia tadi sudah dipaparkan. 1, ya, belum tahu, belum paham, belum sukses. Jadi kalau orang belum tahu, belum paham, atau tidak tahu, tidak paham, belum sukses, itu wajar. Ya, kalau orang belum tahu, belum sukses langsung, kan belum tentu sukses luar biasa, itu golongan yang lain lagi. Ada golongan yang kedua, serba tahu, serba paham. Kalau dikasih tahu, nangkep cepat, bahkan memodifikasi, menyempurnakan, kajiannya luar biasa, inovasinya luar biasa. Ya, serba tahu, serba paham, tapi selama hidupnya nggak pernah sukses. Kalau hal itu terjadi, berarti harus cepat-cepat ngaji diri. Kenapa terjadi seperti ini? Pasti ada yang salah. Yang tahu diri kita masing-masing. Yang ketiga, serba tahu, serba paham, pintar dan sukses. Orang seperti ini pun bias
biasa. Kalau orang das, orang pintar, orang komitmen, orang peduli, mampu kerjasama, mampu memahami orang lain, rendah hati, ya besar hati, ya hati-hati, praktek hidupnya murah hati, tidak gampang sakit hati, tidak punya rasa dendam, dan hidupnya sukses itu biasa. Ada yang keempat, golongan yang keempat ini yang luar biasa. Semoga di Duta Pamungkas ini banyak yang terjadi di golongan keempat. Belum tahu awalnya, belum paham awalnya, tapi sukses luar biasa bersama Duta Pamungkas Indonesia. Golongan yang keempat belum tahu, belum paham, dan sukses luar biasa. Tapi ada syaratnya. Belum tahu, belum paham kok sukses, Pak. Syaratnya yaitu satu, nurut sama mentornya, nurut sama leadernya, nurut sama apanya, nurut sama foundernya, nurut sama gurunya. Tapi mentor yang baik, guru yang baik, upline yang baik, upline yang positif, leader yang positif, founder yang positif, founder leader yang bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh, bukan hanya nunjuk menjadikan itu contohnya, nunjuk terus kayak calo. Semarang, orang sampai Semarang dia tetap dikali terus. Jangan bisnis calo, jangan bisnis jadi, mohon maaf, mitra jadi wartawan, banyak terus gak pernah praktek. Itu namanya mitra atau member wartawan, banyak. Ada member kalkulator, kerjanya ngitung aja bonus upline, ngitung aja bonus leader, ngitung bonus mitra-mitranya, sekali-kali ngitung bonus sendiri. Nah, maka dari itu dibutuhkan hindari kudis, kutil, kurang, kudis, kutil, hindari, kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti, hindari. Ingat-ingat, hindari kurang, kudis, kutil. Yang kedua, Banyak nanti ini dipahami. Jadi Bapak dan sekalian, saya bicara begini karena dari hati saya. Saking sayangnya dengan keluarga besar Duta Pamungkas dari Sabang sampai Merauke. Karena saya yakin dan percaya Duta Pamungkas diawali dari hanya satu orang, namanya Faizi Duta Pamungkas, dan hari ini sudah mulai. Ini bukan karena kehebatan Faizi, karena pertolongan alam Mas Tagung, karena perjuangan yang terus-menerus pantang menyerah, kata Bapak Ayun Safari dari Bekasi. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini saya berterima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk sedikit mengeluarkan unek-unek, karena 2024 adalah tahun baru. Harus ditambah semangat baru, harus ditambah keyakinan baru, keyakinan yang kuat. Yang kemarin rapuh, mulai mundur. Tidak percaya kalau seperti itu dilakukan, nggak mungkin sukses. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau sudah diyakini kebenaran dan bisa merubah kehidupan yang sangat berarti, jangan tanggung-tanggung. Perjuangkan dengan totalitas seluruh jiwa dan raga. Apa-apa yang belum bisa tadi dipelajari. 30 hari 1 bulan rasanya harusnya menguasai. Jangan tanya hal yang sama terus. Ingat-ingat di Telegram kalau ada tanya hal yang sama, saya berharap itu diingatkan. Kalau tanya lagi yang ketiga kali, lebih dari 3 kali, sudah dikeluarkan saja. Tanya kok sama terus. Ingat, nanti bahas materi yang lainnya nggak keburu. Padahal ilmunya banyak. Tidak ada yang minta kayak Indomaret dan sebagainya. Belanja 100.000 minta Indomaret modalnya 2 miliar. Yang 1 miliar 999 juta 900.000 rupiah, siapa yang ganti?
Informasi dulu lewat grup. Tapi sabar, tetap pamungkas, yaitu membangun komunitas sebesar-besarnya, membangun omset sebanyak-banyaknya, dan membangun sumber daya manusia. Nanti terakhir itu membangun konvensional, ya kayak dutamat di seluruh Indonesia. Kalau komunitasnya sudah banyak, jadi buka duta langsung laku, nggak bangkrut, karena pembelinya sudah disiapkan oleh PT Duta Pamungkas, yaitu keluarga besar Duta Pamungkas. Beli kopi semuanya dapat bonus, mengeluarkan biaya hidup, pengeluaran jadi penghasilan. Saya bilang bonus karena berbeda dengan komisi. Kalau komisi konotatifnya meringis, kecil. Kalau bonus monyong gedean. Jadi Duta Pamungkas kalau presentasi pakai bonus. Ini saya tanya Mas Ryan, komisi atau bonus? Bonus plan. Kalau bonus berarti di atas 1 juta sehari. Kalau di bawah 1 juta per hari berarti masih meringis komisi. Komisi plan gitu. Ya, jadi 2024 kan kita satukan, kita perbaiki. Yang lalu biarlah berlalu, hidup adalah hari ini dan masa yang akan datang. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Mari kita kerjasama yang saling menguntungkan. Mari kita menjaga perasaan, ya kan, teman-teman kita, mitra kita, keluarga besar kita. Karena Duta Pamungkas tidak ada yang adalah kita sukses itu. Itu belum nanti makna bintang dan sebagainya. Training khusus saya akan paparkan, karena kata-kata itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi Bapakku, atas ini saya bersyukur hidup dan perasaannya bagi yang terstop. Semoga kembali ke jalan yang benar dan sukses bersama Duta Pamungkas yang sudah menerima dan paham maksud saya juga doakan dan sukses. Tersinggung yang gak tersinggung, hari ini saya doakan sukses bersama Duta Pamungkas. Jawa Timur jangan lupa. 1,5 juta. Tapi mari hidup, jangan sampai masuk umur, tapi carilah yang berkah baru, yang niat yang baik, caranya baik. Jangan niatnya baik, caranya nggak baik, nanti hasilnya nggak baik. Niatnya yang baik, caranya baik, insya Allah hasilnya baik. Itulah, ini luar biasa. Jangan sampai terjadi nanti keluar pantun. Kalau perut Anda mulus jangan minum, kalau Anda males jangan harap. Sukses. Jadi kami rutin lewat udara, yaitu Telegram online yang dilakukan setiap malam jam 7:30 sampai selesai. Bapak dan Ibu saudara sekalian, keluarga besar Duta Pamungkas Indonesia, bagi yang belum kenal dengan saya perkenalkan, nama saya Faizin Duta Pamungkas. Asli dari Jepara, domisili di Tangerang, latar belakang pernah menjadi karyawan di perusahaan yaitu Garuda Indonesia kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun. Selain itu juga saya sebagai pelaku jaringan sampai saat ini kurang lebih 30 tahun belajar, belum pernah berhenti. Jadi dicatat 30 tahun belum pernah berhenti. Dan alhamdulillah di akhir-akhir usia saya berpikir bagaimana membuat satu konsep yang dijadikan wadah kendaraan atau tempat yang tepat untuk kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara yang mengharapkan
perubahan hidup yang berarti lewat dunia jaringan. Dan singkat cerita, selama 4 tahun saya berpikir keras. Alhamdulillah konsep itu jadi, dan konsep itu saya beri nama Duta Pamungkas Indonesia dengan sistem yang terbarukan binary 3-in-1, supaya nanti kawan-kawan semuanya ini paham ya. Belajar 30 tahun tidak harus seperti kayak saya ya, nanti menunggu terlalu lama ya. Oke, baik, ini sayanya ada ini ya suaranya. Mohon maaf Pak, kepencet, mohon maaf. Iya, oke. Jadi kembali lagi, TKPT Duta Pamungkas dikonsep bukan sembarang konsep, tapi melibatkan 5 dimensi, bahkan 7 dimensi, yaitu dimensi intelektual, rasional, logika, akal pikir. Pakai akal, pakai pikiran supaya masuk logika. Dimensi religius supaya harga tidak semena-mena. Dimensi spiritual supaya pengembangan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dimensi kehidupan supaya prakteknya bisa kerjasama. Ya, kalau rumusnya kerja keras badannya, kerja cerdas pikirannya, kerja ikhlas batinnya, kerja sama praktek ilmu hidupnya, kerja culas jangan dibawa, tapi harus dilakukan dengan kerja tuntas. Itu dimensi spiritualnya, dimensi kehidupan, akhirnya sampai dimensi wujud, dan wujud itu bisa terjadi kalau kita perjuangkan. Jadi dari segala sisi dimensi, sehingga Duta Pamungkas, saya yakin dan percaya, dilihat dari sisi manapun, bukan yang terbaik, saya tidak berani katakan, tapi salah satu yang bisa dijadikan kendaraan dan layak dijadikan tempat untuk berjuang merubah hidup yang sangat berarti. Bahasa saya agak formal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih dengan yang sudah bergabung menjadi keluarga besar Duta Pamungkas. Saya ucapkan dengan selamat telah kembali ke jalan yang benar, karena 10 syarat bisnis jaringan yang layak diperjuangkan sudah dipahami. Bagi yang belum bergabung, saya doakan dan saya berharap akan kembali ke jalan yang benar, bahwa saat ini ada sistem yang sangat fenomenal, sistem yang sangat dasar, sistem yang menyatu dengan alam, sistem yang betul-betul layak diperjuangkan, yaitu binary 3-in-1 Duta Pamungkas Indonesia. Supaya nanti ini dipahami, saya akan paparkan sedikit berhubungan definisi bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing. Dulu 30 tahun yang lalu saya belajar mengikuti training, saya buka mata, saya buka telinga lebar-lebar, saya perhatikan, saya fokus, saya konsep, karena saya ingin tahu apa itu sebenarnya bisnis jaringan. Dulu kata mentor saya, dulu kata guru saya, dulu kata Syekh Mursyid saya, dulu kata pembimbing saya, dulu kata upline leader saya, dulu kata founder saya, itu beliau katakan MLM, multi level marketing, multi banyak level tingkatan marketing pemasaran, pemasaran yang melibatkan orang banyak, artinya kekuatan jaringan. Kekuatan jaringan atau kekuatan jamaah adalah kekuatan yang sangat dahsyat, karena kekuatan yang bersumber pada sumber daya manusia. Maka dari itu potensi harus dikeluarkan pemberian yang maha kuasa berupa hati nurani,
rasa, pikiran, raga supaya bergerak, supaya hidup, supaya terjadi perubahan yang berarti, supaya bekal itu bisa dijadikan dengan alam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nah itu berarti konsepnya, kekuatannya adalah jaringan. Nah, bagaimana cara mengembangkan atau development pengembangan, mengembangkan jaringan menjadi 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu dan seterusnya. Kita tidak harus mengajak 10.000 orang. Kita tidak harus mengajak 1.000 orang. Kita tidak harus mengajak 100 orang, tetap mengikuti konsep yang sudah diberikan, yaitu dengan 2 tahun sukses. Maka akan terjadi 10, 100, 10, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Dan itu saya lakukan dan saya alami selama saya menjadi pelaku jaringan. Dulu jadi member, akhirnya berprestasi menjadi leader, akhirnya punya nama, diangkat menjadi founder, dan akhirnya jadi motivator karena melewati proses yang sangat panjang dan sungguh-sungguh belajarnya. Maka alhamdulillah saya ke perusahaan selalu memberi yang terbaik. Saya dulu punya prinsip begini, jadilah downline yang terbaik. Pada suatu saat Anda pasti akan menjadi upline yang terbaik. Jadi kalau pengen jadi upline yang terbaik, jadi downline yang terbaik. Karena downline pasti punya upline, upline punya downline. Dan itu saya lakukan selama 30 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau penyakit-penyakit mengeluh, putus asa, kapok, kata-kata yang tidak enak didengar di telinga, tidak enak dirasakan, walaupun benar adanya, saya simpan, karena pada waktunya saya akan keluarkan, harus tepat pada tempatnya. Ibaratnya cangkul itu buat nyangkul, tapi kalau nyangkulnya di ubin nanti rusak ubinnya, tempatnya tidak tepat. Salah mangga, membuat nyangkul, memang cangkul, tapi tempatnya tidak tepat, jadi kan, mohon maaf hasilnya kurang maksimal. Kata-kata saya ini harus dipahami. Kita membahas hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Ada sahabat saya mengatakan, hidup harus punya prinsip. Saya setuju, tetapi prinsip tidak boleh merugikan diri kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kita, partner kita. Itu yang boleh dipakai. Jangan hanya prinsip. Kalau prinsip merugikan orang lain, jangan dipakai. Karena mastakung tidak mungkin terjadi. Nanti alam semesta tidak akan mendukung perjalanan hidup kita. Jadi ingin selamat, menyatu dengan alam, harus mastakung. Manusia semesta, alam harus mendukung. Berarti harus menggunakan seluruh dimensi tadi yang saya katakan. Menggunakan akal, menggunakan hukum, menggunakan hati nurani rasa, dan praktik hidupnya harus mampu menyelaraskan, yaitu dengan budi pekerti, dengan kebijaksanaan, dengan toleransi. Begitu. Ya, ini sangat luar biasa. Saya pernah ditanya oleh sahabat-sahabat saya, Pak, sukses itu sulit atau tidak, Pak? Kalau Anda katakan sulit, maka akan terjadi sulit. Kalau Anda katakan bisa, insya Allah akan bisa. Karena Tuhan sesuai prasangka hambanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati cara berpikir kita. Jadi menurut saya, sukses tidaklah terlalu sulit. Yang sulit apa, Pak? Yang sulit adalah meyakinkan diri kita, merubah cara berpikir kita, merubah prinsip-prinsip kita, supaya antara ego dan prinsip itu betul-betul bisa ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi mulai sekarang jangan sibuk meyakinkan orang lain,
yakinkan diri kita masing-masing, maka orang lain melihat kita akan yakin terhadap diri kita. Karena orang yang punya keyakinan, orang yang punya pengetahuan ilmu, orang yang punya iman, pastilah punya energi, punya kekuatan, punya sinar yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu harus dipahami. Belajarnya sungguh-sungguh. Tanya sekali, 2 kali selesai. Hal-hal yang gampang ditanyakan sekali, 2 kali selesai. Jangan berulang-ulang tanya hal yang sama. Selain waktu adalah kehidupan. Seberapa besar arti hidup kita tergantung bagaimana kita menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu kita. Karena sifat waktu tidak akan kembali. Hari ini tidak mungkin terjadi yang kedua kali. Begitu zat dan manfaat serta sesuatu yang tidak mungkin terulang, maka sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Duta Pamungkas sebagai pelopor, bukan pengekor. Duta Pamungkas adalah sosok guru, menjadi inspirasi oleh sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana. Sebagai contoh, ada suatu konsep, ada satu rangkaian sistem yang dikemas sedemikian rupa, yang menggunakan seluruh dimensi yang menyatu dengan alam, sehingga bisa dikatakan kemungkinan langgeng akan terjadi. Ya, bisnis yang sederhana, ya yang sulit dipermudah, jangan yang mudah dipersulit. Cara berpikir menentukan kehidupan kita. Kalau saya menjadi motivator, bahasanya berbeda. Rubah cara berpikir Anda, maka akan berubah kehidupan Anda. Berpikir kecil, hasilnya kecil. Berpikir besar, hasilnya besar. Karena potensi mengikuti niat dan jalan pikiran kita masing-masing. Hati-hati cara berpikir Anda, karena cara berpikir Anda akan menentukan masa depan Anda, masa depan keluarga Anda, masa depan lingkungan Anda, masa depan bangsa kita. Jadi tidak boleh main-main. Maka dari itu ada 5 visi misi Duta Pamungkas. Yang pertama, bangkitkan ekonomi Indonesia menjadi jaya lewat sistem ekonomi kerakyatan, dari kita, oleh kita, untuk kita. Semua biaya hidup kita harus bermanfaat, mendukung masa depan kita dan keturunan kita. Jangan dibuang sia-sia. Ini kata-kata pahlawan sesepuh leluhur kita, Bung Hatta. Hari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi wujudnya belum ada. Alhamdulillah, saya memahami, saya mewakili konsep dan kata-kata itu harus wujud. Wujudnya adalah lewat sistem Binary 3-in-1 Duta Pamungkas Indonesia. Itu visi misi yang pertama. Bangkitkan ekonomi Indonesia. Tubuh sehat jika metabolisme atau peredaran darah normal. Ekonomi negara, ekonomi bangsa, ekonomi keluarga sehat jika sirkulasi ekonomi betul-betul lancar sama dengan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan keseimbangan alam. Jadi Duta Pamungkas ini memberikan keseimbangan alam. Kodrat Nirodat tidak boleh dikuasai satu kelompok. Jika terjadi hanya satu kelompok, maka akan goncang. Karena sesuatu kalau dikuasai mutlak berbahaya. Maka Duta Pamungkas memberikan keseimbangan untuk long term, jangka panjang. Bagaimana Duta Pamungkas bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara. Itu salah satunya. Memberikan peluang kepada siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan.
status sosial kita. Semua peluang yang selama mengikuti konsep binary 3-in-1 dengan konsep 2-1 sukses. Yang ketiga, Duta Pamungkas adalah tempat yang tepat, partner yang tepat untuk kita semua, insya Allah. Sehebat apapun perjuangan kita, setinggi apapun ilmu kita, jika di tempat yang tidak tepat, jika berpartner dengan orang yang tidak tepat, maka tidak ada perubahan apapun yang berarti. Ibaratnya macan itu, macan di kubangan, macan hebat luar biasa kalau dikurung di hutan menjadi raja hutan. Tapi kalau macan di kubangan tempatnya tidak tepat, jangankan nangkap ikan, menyelamatkan diri sendiri juga susah payah. Bukan macan tidak hebat, tetapi tempatnya tidak tepat. Maka dari itu hari ini keluarga besar Duta Pamungkas Indonesia sudah di tempat yang tepat, partner yang tepat, sukses bersama Duta Pamungkas Indonesia. Bersama kita sukses. Dilihat itu logonya Duta Pamungkas, ada tulisannya di tengah, bersama DPI kita sukses. Jadi sukses tidak bisa sendiri-sendiri dalam dunia jaringan. Dunia jaringan adalah people bisnis, bisnis orang. Orang punya hati, orang punya perasaan. Maka jaga human relation, jaga hubungan yang baik. Baik dari kata-kata, baik dari sikap, dan dari segala sisi. Jadi yang ketiga adalah tempat yang tepat, partner yang tepat. Insya Allah Duta Pamungkas adalah tempat dan partner yang tepat untuk kita semua. Yang keempat, memberikan pelajaran hidup kepada seluruh masyarakat siapapun yang ingin terjadi perubahan hidup yang berarti dengan 7 area kehidupan, baik sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi mental, dari sisi kekeluargaan, dari sisi spiritual, dan yang lain-lain. Bahwa mulai saat ini ada konsep yang tidak sulit karena hanya merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Kalau bahasa di lapangannya gampang, ente beli kopi ada kan masa depannya. Dikembangkan caranya seperti kan harapan peluang kita kan untuk masa depan anak cucu kita luar biasa. Kalau bicara masa depan, saya ingat kakek dan nenek saya. Beliau saat ini sudah sepuh. Saat itu saya tanya kenapa nanam kelapa. Berbahaya, Bapak. Nenek sudah tua, rasanya kelapa itu berbuah, nenek sudah tiada. Nggak ada manfaatnya buat nenek. Nenek saya, sesepuh saya mengatakan, saya nanam kelapa bukan untuk diri saya, nak. Saya nanam kelapa untuk anak cucu saya. Sama, Duta Pamungkas hari ini dengan proses yang luar biasa. Ya, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk anak dan keturunan kita supaya tidak jadi objek terus di dalam kehidupan. Terakhir, visi-misi secara singkat saya paparkan yang kelima adalah bangkitkan jiwa nasionalisme. Jangan rela negara kita Indonesia Nusantara dijadikan objek oleh negara lain. Dan jangan bangga dengan negara lain, tetapi jangan benci dengan negara lain. Supaya ini dipahami. Ini nasionalisme. Kalau rakyatnya, kita sebagai warga negara Indonesia jangan bangga apa-apa dengan luar negeri, tapi jangan benci dengan luar negeri. Jangan bangga dengan negara lain, tapi tidak boleh benci dengan negara lain. Kita harus bangga bersama-sama dengan konsep kasih menyatukan negara. Konsep Islam dipahami lewat training. Itu visi misi. Dan ekonomi Indonesia menjadi jaya lewat sistem ekonomi dari kita untuk kita, mempertimbang alam, menjadi jalan yang tepat untuk kita semua, memberikan pelajaran bahwa perubahan hidup itu tidak sulit
karena hati dan pikiran, niat dan pikiran kita. Nah, makanya tadi ada yang ragu. Kalau ragu, jangan berharap sukses. Kalau malas, jangan berharap sukses. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam perjuangan bicara masa depan. Kalau saya bahasa motivasi yang agak ekstrim, membuat anak saja kita tidak sayang dengan keringat kita, tapi memperjuangkan masa depan anak kita sayang dan malas dengan keringat kita. Iya, buat anak keringetan apapun hajar terus. Tapi tentang masa depannya tidak akan keluar keringat sedikit sudah mengeluh. Nih Bapak dan Ibu sekalian, ini ilmu kehidupan. Jadi yang saya bicarakan adalah hal-hal yang real. 5 visi misi Duta Pamungkas itu nanti dipahami. 7 area kehidupan itu dipahami. Dunia jaringan atau jamaah itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi ada hal yang luar biasa yang harus dipelajari, yaitu toleransi kebijakan. Makanya harus ngaji rosok kalau jauh. Orang daerah Jakarta adalah dirasa menggunakan rasa. Kalau telinga tidak enak dirasa diucap daripada menyakiti perasaan orang. Sedangkan bisnis jaringan adalah bisnis simpatik. Bisnis jaringan adalah bisnis magnet. Kalau simpati dan magnetnya hilang karena kita sering menyakiti perasaan orang dan hati orang, maka habislah riwayat kita dalam bisnis jaringan. Karena trust tidak mungkin terjadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini saya bukan menggurui, tetapi ini adalah konsep-konsep yang harus kita lakukan dalam bisnis jaringan. Ya, pegang terus kata-kata saya. Rendah hati, besar hati, hati-hati, murah hati. Jangan gampang sakit hati, walaupun dalam proses hatimu sakit. Ingat yang pertama, rendah hati. Jadi kalau ada member atau keluarga bisa Duta Pamungkas, tinggi hati terus, dongak terus, ke atas terus. Saya yakin dan percaya, tinggal tunggu waktunya akan kesandung-sandung. Karena nggak melihat ke bawah, bahwa di bawah itu ada tai kebo, ada lubang, ada batu, dan yang lain-lain. Makanya sekali-kali dongak, sekali-kali jangan menunduk. Rendah hati, dipegang. Ya, sehebat apapun ilmu kita, sebesar apapun bonus kita, tetap rendah hati, bersahaja. Dulu pernah saya kaji, kalau hidup hanya tamak dengan penghargaan, percaya pada suatu saat Anda akan bertemu dengan satu kata yang sangat besar dan akan menghantui Anda, yaitu kata itu. Tulisannya sangat besar, kecewa. Kenapa? Karena tamak dengan penghargaan. Maka kalau hidup bersahaja, dengan tulus ikhlas, dengan tadi kerja, dengan ikhlas batinnya, itu sudah bebas itu. Ya, dihargai tidak dihargai tidak terlalu penting. Yang paling penting menurut saya, kita mampu menghargai orang, memahami orang, membantu orang lain, dan berbuat kepada orang lain. Ini urusan kepribadian, ini urusan budi pekerti, ini urusan akhlak. Saya berharap keluarga besar Duta Pamungkas tunjukkan kualitas kita, bahwa keluarga besar Duta Pamungkas selain berpengetahuan tapi berakhlak dan berbudi pekerti yang luar biasa, sehingga kualitasnya betul-betul luar biasa. Saya kemarin dengar ada kata-kata, saking hebatnya pinternya, saking hebatnya dan pinternya, akhirnya disautin hanya sedikit kalimat. Kalau hanya pinter, hanya hebat, iblis pun ya pinter ya hebat. Tapi karena sombong dan tidak berakhlak,
maka mohon maaf iblis terlempar dari kenyamanan. Kan begitu, luar biasa. Jangan sampai kita masuk di wilayah itu. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, untuk 2024 PT Duta Pamungkas Indonesia mempunyai suatu progres. Ini saya bocorkan sedikit, ya. Mungkin setiap bulan akan ada penambahan produk yang dibutuhkan keluarga besar Duta Pamungkas atau mitra-mitranya. Sabar, ya, jangan tanya terus. Waktunya habis buat bertanya terus. Tanya itu sekali dua kali cukup. Dipraktekkan. Praktek yang banyak yang ada dilakukan. Jangan menuntut terus. Itu namanya ngikutin nafsu. Ini sudah ada ini, minta ini lagi. Sudah ada ini, minta ini lagi. Sudah ada ini, minta ini lagi. Jadi saya ingat bahasa saya sendiri. Golongan dengan tipe sifat manusia ada 3. Yang pertama seperti kayak malaikat. Temannya bicara, perusahaan bicara, percaya, dilakukan, ambil keputusan. Sifatnya kayak malaikat dah. Yang kedua sifatnya kayak manusia pada umumnya. Pengen dijelaskan, perusahaan ngomong mana buktinya, yang lain-lain, pokoknya begitulah kira-kira. Dan akhirnya diberikan dan konsekuen, tetap menjadi keluarga besar, ambil keputusan. Tapi ada yang ketiga, ingin bukti, ingin fakta, macam-macam permintaannya, tuntutannya macam-macam. Tapi mohon maaf, membalikkan dengan lidah, membalikkan telapak tangan, pergi, tidak bertanggung jawab. Nah itu namanya golongan syaitan. Jadi jangan sampai masuk yang ketiga, golongan syaitan. Buruk-buruknya golongan yang kedua. Tanya, dijelaskan, oke. Tanya bukti, minta bukti, dikasih bukti, sudah oke. Ambil keputusan, itu namanya satria. Jangan membalikkan fakta. Nah, masuk golongan yang ketiga nanti, golongan syaitan. Syaitan itu berat, karena ton. Kalau saya kilo enteng, apalagi saya gram begitu ya. Syaitan makanya berat. Ya, hati-hati. Ya, jadi kembali lagi, sukses itu tergantung dari niat dan jalan pikiran kita masing-masing dan dipraktikkan dalam kehidupan. Namanya kerjasama. Di dalam kerjasama berarti sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Di dalam sama-sama kerja dan kerjasama harus diikat dengan toleransi, harus diikat dengan kebijakan, harus diikat dengan kebijaksanaan dan akhlak budi pekerti. Terakhir, telah dikunci, diikat, tutup dengan komitmen. Ini tidak boleh main-main. Jadi kalau bisnis itu harus ada yang jelas tujuannya. 1 bulan saya mau dapat apa, 3 bulan saya mau dapat apa, 4 bulan saya mau dapat apa, caranya bagaimana, siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan ini, 2 orang siapa, berdoa supaya dikirimkan Tuhan orang yang satu energi, orang yang satu visi misi, orang yang satu tujuan. Jangan banyak terus nanti habis waktu, habis energi, hasilnya tidak maksimal, keluarga akhirnya menuntut, teman sahabat akhirnya melecehkan, lingkungan tidak percaya, akhirnya terus hancur, emas takung tidak terjadi. Habislah riwayat dalam dunia jaringan. Di dunia jaringan adalah melihat bukti. Jadi bukti dari 2024 dalam rangka pengembangan dan meningkatkan, yaitu membangun sumber daya manusia, maka PT Duta Pamungkas Indonesia memberikan pelatihan khusus 1 hari, yaitu training full day dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hanya boleh diikuti sekali seumur hidup. Bagaimana cara berpikir, bagaimana merubah mindset berpikir atau merubah memandang sesuatu itu harus dilatih
Kalau tidak dilatih nanti kacau. Kalau di sini saya tanya malam pertama, pasti pikirannya yang negatif. Malam pertama begitu indah. Malam pertama macam-macam pikirannya. Padahal yang saya maksud adalah berpositif thinking. Malam pertama saya menjalankan Duta Pamungkas Indonesia. Saya bertemu leader yang sangat luar biasa. Harusnya jawabannya gitu. Ini malam-malam pertama cerita tentang pribadinya. Ini luar biasa. Cara berpikir, sampah, kotoran. Kalau cara berpikirnya dari keindahan maka segera akan dibuang. Tapi kalau berpikirnya dari sisi bisnis dan kehidupan, maka sampah itu diolah menjadi cuan. Fulus. Jadi duit lagi. Jadi di Jagat Raya ini semuanya tergantung cara berpikir kita. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yang sulit jangan dipersulit lagi, dibuat rumit. Tapi yang sulit dipermudah, yang mudah jangan dipersulit. Berpikir yang simpel, yang gampang, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Rumusnya nomor satu, memahami, bukan pengen dipahami terus. Kalau hidup inginnya dipahami terus, maka melanggar kodrat, tidak seimbang. Kalau tidak seimbang ya hancur. Percaya dengan saya, karena saya sudah alami. 30 tahun saya berjuang dalam dunia jaringan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, saya alami. Ya, apapun yang Bapak Ibu alami, saya juga merasakan. Karena saya tahu persis. Karena saya orangnya sungguh-sungguh. Tidak mudah 30 tahun berjuang tidak berhenti. Dan konsisten tidak gampang. Tidak punya kekuatan yang luar biasa. Tidak punya mindset yang luar biasa. Tidak punya visi misi yang luar biasa ke depan, maka tidak mungkin bertahan seperti itu. Hidup itu ya harus turun naik. Coba jantung sehat itu dia akan turun naik. Kalau saya ngomong turun naik, langsung ada yang tersenyum. Balik pikirannya ya begitulah tingkat kualitas cara berpikirnya. Asal dengar turun naik langsung membayangkan hal-hal yang padahal turun naik maksudnya dalam proses kehidupan. Kadang-kala mendapatkan rezeki yang luar biasa karena nggak mampu bawa derajat, turun lagi, berjuang lagi, naik lagi, turun lagi. Itu biasa, itu namanya hidup. Itulah seninya hidup. Dan itu adalah suatu keindahan yang luar biasa. Saya ditanya, kenapa bertahan terus Kang Mas? Saya jawabnya sederhana. Karena saya hidup ingin berbuat yang terbaik dalam hidup saya. Karena nanti kalau saya meninggalkan di Jagat Raya, saya pasti punya pertanggungjawaban hidup saya. Dan saya akan ditanya, selama hidup buat apa? Apa buat ngeluh begitu? Saya yakin nanti kalau saya ngeluh, saya putus asa, apalagi saya digebukin malaikat, dan saya tidak mau terjadi itu. Maka saya ingin berbuat yang terbaik, terserah. Yang penting saya ikhtiar semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, dengan berdoa, bersabar dan bersyukur. Apapun hasilnya, saya berserah kepada yang maha hidup, yang maha besar, yang maha kuasa, dan yang maha segala-galanya, yang maha kaya. Jadi tak serahkan, senderannya nggak main-main. Jadi tidak penting. Ya, tapi saya yakin dan percaya. Siapa yang usaha sungguh-sungguh, siapa yang berjuang sungguh-sungguh dengan niat yang baik, cara yang baik, luar dan dalam, lahir dan batin, jasmani dan rohani, suatu saat akan diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Dan itu terjadi pada diri saya. Memang rumusnya banyak, kuncinya banyak. Salah satunya adalah tobat dan patuh kepada orang tua. Maka dulu saya lakukan sungkem kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah, dengan sungkem orang tua mendoakan, mengucap satu bulan langsung prestasi tembus mobil. Itu salah satu faktor. Ya, energinya Mas Tagung.
Ya faktanya banyak, harus berilmu. Telegram ini dalam rangka kita berbagi pengetahuan, dalam rangka sharing, dalam rangka diskusi. Jangan terjadi perdebatan yang akhirnya menyakiti perasaan. Kita harusnya menambah dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat setiap malam. Ya, percuma diadakan setiap malam kalau tidak ada penambahan perubahan yang berarti dalam diri kita. Betul kata Ayu tadi. Duta Pamungkas berusaha memperbaiki selangkah demi selangkah, step demi step, tetapi mitra, membernya, keluarga besarnya, ya sama, harus menyesuaikan dan menyelaraskan, upgrade diri. Belajar sebenarnya sederhana. Belajar sebulan harusnya menguasai. Hari ini satu hari pertama belajar khusus login. Jadi satu hari login terus, nanti hafal. Berarti ilmunya satu udah masuk. Hari kedua belajar posting, registrasi. Jadi hari kedua itu belajar registrasi terus. Maka hari kedua sudah bisa ikan 2 item, login dan registrasi. Hari ketiga aktivasi. Berarti hari ketiga sudah 3 item, bisa login, bisa registrasi, bisa aktivasi. Hari keempat yaitu transfer pin. Hari kelima cara belajar lewat akun masing-masing. Dan seterusnya. Jadi satu hari belajar 1 item. Maka dalam waktu 30 hari Anda menguasai 30 item. Dan rasanya sudah cukup bisa mengikuti Duta Pamungkas Indonesia. Jangan di 1 bulan yang ditanyakan itu terus. Karena pertanyaannya 1 hari pengen menguasai seluruhnya. Nah, ini ada teknis, sudah pas-pasan, mohon maaf, tingkat intelektual kecerdasan pengen tahu semua, akhirnya lupa satu-satu, maka 30 hari 30 item. Nah, kan kalau tanya terus hal yang sama, apply-nya lama enggak, bosen dengan pertanyaan itu, bukan tidak mau jawab, tanya kok kan yang sama terus nggak berkembang. Itu kalau jadi guru namanya guru gagal. Muridnya yang kelewatan. Mulutnya tanya tapi nggak disiapkan wadah untuk menampung baikan jawaban. Jadi kalau tanya itu disiapkan tempatnya untuk menampung jawaban. Sehingga pada suatu saat ketika Anda ditanya hal yang sama, jawabannya Anda keluarkan dari tempatnya. Gitu. Saya dulu belajarnya begitu. 3 hari harus selesai saya. Tidak mau tanya lagi. Praktek yang banyak. Terus. Akhirnya hasilnya banyak. Tapi kalau kita tanya yang banyak, hasilnya sedikit. Ya, bahasa motivator nggak begitu. Teori tanpa praktek itu buta. Tapi praktek tanpa teori lumpuh. Atau dibalik, terserah jenengan yang mengartikan. Teori tanpa praktek lumpuh, praktek tanpa teori buta. Nabrak sana, nabrak sini, ada yang nggak bisa bergerak. Nah, mulai sekarang tanyanya satu-satu. Saya diminta masuk Telegram, Bapak dan Ibu sekalian. Saya itu sebenarnya memantau terus. Ini baru tahu kan, ini ID saya, ini Telegram, ini ID saya, Semar Ngejowantah. Saya mendengar candaan, bicara para keluarga besar Duta Pamungkas. Kadang saya kalah, saya tersenyum, kadang kalah agak bersedihnya kok yang ditanyakan sama terus toh. Memang nggak ada yang lain, harusnya berkembang, satu tanya mewakili yang lainnya. Kalau dulu saya belajar begitu, kalau ada satu yang tanya saya buka mata dan telinga lebar-lebar, tidak mungkin saya tanyakan kembali, karena saya disiapkan pertanyaan orang tersebut berarti mewakili pertanyaan saya. Ya, jangan tanya yang sama terus. Ya, boleh tanya, boleh, bukan tidak boleh, tetapi jangan terus menerus jika kita pertama tanya dengan satu pertanyaan yang sama. Jadi Bapak dan sekalian supaya upgrade. Nah, kembali lagi 2020
2024 selain ada penambahan produk dari PT Duta Pamungkas, juga ada pelatihan khusus. Tetapi di lapangan tetap offline-nya tetap harus dibantu dengan home sharing, harus dibantu dengan PPU itu pertemuan peluang usaha atau acara sebulan sekali minimal. Dan ini nanti 2024 Januari kita sudah mulai di Tangerang, insya Allah setiap bulan awal bulan diadakan pertemuan untuk silaturahmi dan presentasi supaya teman-teman itu mempunyai semangat dan antusias. Menjaga semangat antusias itu harus kumpul dengan orang yang punya semangat dan antusias. Ingat, kumpul kambing. Ya, kita nih kumpul dengan tukang kambing. Pulang-pulang bau kambing. Walaupun kita nggak jualan kambing. Kumpul dengan tukang ikan asin, pulang-pulang bau ikan asin, walaupun kita nggak jualan ikan asin. Kumpul dengan tukang minyak wangi, pulang-pulang kita wangi. Ya, kumpul dengan orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya antusias, orang-orang yang sukses. Maka semangat, antusias dan sukses itu akan terjadi pada diri kita. Tinggal proses waktu, menunggu waktu. Artinya komunitas akan membentuk diri kita menjadi apa? Hati bergaul kita, karena bergaul kita akan mempengaruhi jalan pikiran kita dan akhirnya memperkuat atau melemahkan niat kita. Hati-hati. Betul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya bicara seperti ini sebagai konseptor karena begitu sayangnya dengan keluarga besar kita Pamungkas. Sistem sudah sangat luar biasa. Kalau produk disesuaikan mengikuti perubahan zaman. Sistem kita Pamungkas itu sistematis dan dinamis. Produknya juga luar biasa menyesuaikan. Ya, keluar terus ini nanti. Untuk kesehatan, berarti yang penderita diabetes dan sebagainya, nanti kami keluarkan produk yang bisa diuji secara klinis atau medis. 30 menit 1 jam bisa dibuktikan lewat tes darah. Sebelum minum silakan dites berapa, setelah minum 30 menit 1 jam berapa. Semoga ini deal, karena yang punya dokter dan produk ini sudah sangat terkenal dan sudah berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu botol digunakan masyarakat Indonesia dan sudah booming. Jadi produk Duta Pamungkas itu bukan produk coba-coba, tapi produk yang sudah trial di lapangan dan sudah diakui, sudah yang alam ini Mas Takung, tinggal kita kasih brand Duta Pamungkas supaya tidak melanggar hukum negara. Begitu. Ya, jadi home sharing tetap dilakukan, acara dilakukan rutin di setiap wilayah, dipusatkan pada yaitu lumbung mitra atau tempat mitra yang banyak di situ diadakan supaya terjangkau. Dan training khusus nanti kita lakukan sekali seumur hidup, yaitu training full day 1 hari. Itu nanti saya sendiri yang akan membawakan. Bagaimana mengeluarkan potensi pada diri kita, bagaimana mengeluarkan raksasa yang ada pada diri kita ke arah yang positif, ke arah masa depan, ke arah perubahan hidup yang berarti. Ini ada teknisnya. Kadangkala saya itu heran, orang jalankan hidup kok nggak semangat. Semangat itu kan nggak bayar aja pelit banget. Keyakinan juga nggak bayar, juga pelit banget. Duit nggak punya, semangat nggak punya, keyakinan nggak punya. Tapi bicara sukses itu bahasa yang sering saya dengar, mimpi kali indah pada waktunya. Kebanyakan tidur miring, ngiler itu. Bangun. Jadi kalau Anda punya impian, cepatlah bangun, perjuangkan impian kita bersama dengan Duta Pamungkas Indonesia. Tapi kalau Anda ingin bermimpi, mulai sekarang cepat-cepatlah tidur supaya indah pada waktunya dalam mimpi. Begitu kira-kira. Ya, jadi PT Duta Pamungkas berusaha komitmen, ini suatu wadah
jangan dianggap apapun. Ini kan saya hanya konseptor mewakili Bapak dan Ibu karena belum sempat waktunya memikirkan hal ini. Saya lewat proses perjalanan hidup saya, ya, pengalaman di jaringan 30 tahun plus minus, akhirnya saya mendapatkan pengetahuan dari segala sisi, dan konsep itu saya buat dan saya satukan, saya kolaborasi, saya kasih nama Duta Pamungkas Indonesia, Duta Utusan atau Perwakilan Pamungkas yang terakhir, utusan perwakilan yang terakhir untuk sistem kehidupan di jagat raya, karena meliputi 7 area kehidupan, meliputi 5 dimensi dan menyatu dengan alam. Konvensional dilakukan juga bisa, tidak punya jaringan bonus gede juga bisa, tapi yang paling tepat adalah namanya bisnis jamaah, bisnis jaringan. Maka mau tidak mau kalau ingin kedepannya akan lebih aman dan lebih dahsyat lagi, yaitu lewat pengembangan jaringan dengan konsep 21 sukses. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 golongan manusia tadi sudah dipaparkan. 1, ya, belum tahu, belum paham, belum sukses. Jadi kalau orang belum tahu, belum paham, atau tidak tahu, tidak paham, belum sukses, itu wajar. Ya, kalau orang belum tahu, belum sukses langsung, kan belum pantas sukses luar biasa, itu golongan yang lain lagi. Ada golongan yang kedua, serba tahu, serba paham. Kalau dikasih tahu, nangkep, cepet, bahkan memodifikasi, menyempurnakan, kajiannya luar biasa, inovasinya luar biasa. Ya, serba tahu, serba paham, tapi selama hidupnya nggak pernah sukses. Kalau hal itu terjadi, berarti harus cepat-cepat ngaji diri. Kenapa terjadi seperti ini? Pasti ada yang salah, yang tahu diri kita masing-masing. Yang ketiga, serba tahu, serba paham, pinter dan sukses. Orang seperti ini pun biasa. Kalau orang gas, orang pinter, orang komitmen, orang peduli, mampu kerjasama, mampu memahami orang lain, rendah hati, ya besar hati, ya hati-hati, praktek hidupnya murah hati, tidak gampang sakit hati, tidak punya rasa dendam, dan hidupnya sukses, itu biasa. Ada yang keempat, golongan yang keempat ini yang luar biasa. Semoga di kita Pamungkas ini banyak yang terjadi di golongan keempat. Belum tahu awalnya, belum paham awalnya, tapi sukses luar biasa bersama Duta Pamungkas Indonesia. Golongan yang keempat, belum tahu, belum paham, dan sukses luar biasa. Tapi ada syaratnya. Belum tahu, belum paham kok sukses, Pak. Syaratnya yaitu 1, nurut sama mentornya, nurut sama leadernya, nurut sama apanya, nurut sama foundernya, nurut sama gurunya. Tapi mentor yang baik, guru yang baik, atlet yang baik, atlet yang positif, leader yang positif, founder yang positif, founder leader yang bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh, bukan hanya nunjuk menjadikan itu contohnya, nunjuk terus kayak calo, Semarang, orang sampai Semarang dia tetap dikali terus. Jangan bisnis calo, jangan bisnis jadi, mohon maaf, mitra jadi wartawan, banyak terus nggak pernah praktek. Itu namanya mitra atau member wartawan. Ada member kalkulator, terjadi ngitung aja bonus atlet, ngitung aja bonus leader, ngitung bonus mitra-mitranya, sekali-kali ngitung bonus sendiri. Nah, maka dari itu dibutuhkan hindari kudes, kutil, kurang, kudes, kutil, hindari, kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti, hindari. Ingat-ingat, hindari, kurang,
kudis, kutil. Supaya nanti ini dipahami. Jadi Bapak dan sekalian, saya bicara begini karena dari hati saya. Saking sayangnya dengan keluarga besar Duta Pamungkas dari Sabang sampai Merauke. Karena saya yakin dan percaya Duta Pamungkas diawali dari hanya satu orang, namanya Faizi Duta Pamungkas, dan hari ini sudah mulai. Ini bukan karena kehebatan Faizi, karena pertolongan alam Mas Takung, karena perjuangan yang terus-menerus pantang menyerah, kata Bapak Ayun Safari dari Bekasi. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini saya berterima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk sedikit mengeluarkan unek-unek. Karena 2024 adalah tahun baru, harus ditambah semangat baru, harus ditambah keyakinan baru, keyakinan yang kuat. Yang kemarin rapuh, mulai mundur. Dah percaya kalau seperti itu dilakukan gak mungkin sukses. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kalau sudah diyakini kebenaran dan bisa merubah kehidupan yang sangat berarti, jangan tanggung-tanggung. Perjuangkan dengan totalitas seluruh jiwa dan raga. Apa-apa yang belum bisa tadi dipelajari. 30 hari 1 bulan rasanya harusnya menguasai. Jangan tanya hal yang sama terus. Diingat-ingat di Telegram kalau ada tanya hal yang sama, saya berharap itu diingatkan. Kalau tanya lagi yang ketiga kali, lebih dari 3 kali, sudah dikeluarkan saja. Tanya kok sama terus. Nanti bahas materi yang lainnya nggak keburu. Padahal ilmunya banyak. Ya, ada yang minta kayak Indomaret dan sebagainya. Belanja 100.000 minta Indomaret modalnya 2 miliar. Yang 1 miliar 999 juta 900.000 rupiah, siapa yang ganti? Tapi sabar, Duta Pamungkas yaitu membangun komunitas sebesar-besarnya, membangun omset sebanyak-banyaknya, dan membangun sumber daya manusia. Nanti terakhir itu membangun konvensional, ya kayak Dutamat di seluruh Indonesia. Kalau komunitasnya sudah banyak, jadi bukan Dutamat langsung laku, nggak bangkrut, karena pembelinya sudah disiapkan oleh PT Duta Pamungkas, yaitu keluarga besar Duta Pamungkas. Beli kopi semuanya dapat bonus. Mengeluarkan biaya hidup, pengeluaran jadi penghasilan. Saya bilang bonus karena berbeda dengan komisi. Kalau komisi konotatifnya meringis, kecil. Kalau bonus monyong gedean. Jadi Duta Pamungkas kalau presentasi pakai bonus. Ini saya tanya, Mas Brian, komisi atau bonus? Bonus plan. Kalau bonus berarti di atas 1 juta sehari. Kalau di bawah 1 juta per hari berarti masih meringis komisi. Dan komisi plan gitu. Ya, rasional. Modal 150.000 di mana peluangnya yang bisa merubah kehidupan dengan cara yang cepat, waktu yang cepat. Tunjukkan kepada saya kalau nggak lewat konsep jaringan. Ada. Ya, cari pesugihan ke Gunung Kawi, itu modalnya lebih dari 150.000, risikonya besar. Nungguin lele, ongkosnya ke Gunung Kawi, belum ke kuncennya, nggak cukup 150.000. Luar biasa, humornya begitu. Nah, ini ada peluang yang sangat luar biasa, yang sudah digelar, prasmanan isinya. Silakan, Anda ambil cepat boleh, Anda tidak ambil boleh, Anda ambil sedikit boleh, Anda ambil banyak boleh, bahkan Anda tidak ambil sama sekali, hanya melihat menonton juga boleh. Karena hidup adalah pilihan, sekali lagi tergantung dari jalan pikiran kita masing-masing. Makanya hidup harus mampu ikhlas, hidup harus mampu membaca peluang. Persis dengan pesan sahabat saya dari Malaysia, Mr. Kanjilim, ketua multi level se-Asia Pasifik. Orang yang hebat bukan orang yang mampu menyelesaikan sebuah masalah, tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu melihat peluang, lalu menangkapnya dan memperjuangkan sampai
sukses. Mohon mungkin ada kata-kata, ucapan yang kedua, mohon maaf, kepada saya yang menyinggung perasaan hati dengan keluarga besar Tabunggas. Sekali lagi saya mohon yang sebesar-besarnya, tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti perasaan panjenengan semua. Yaitu Gunung Irian, Gunung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk kita semua. Salam sukses DPI. Keringinan, ganti, kerujukan.